everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Tipu-tipu. Hai guys, jadi dari kemarin gue tahu nih banyak banget yang ngetekin gue minta supaya ngupdate sebuah kasus yang sebenarnya ditunggu-tunggu dari lama, kurang lebih hampir 2 tahun. Kalau kalian masih ingat nih, ada sebuah kasus tentang ibu dan anak yang ditemukan di dalam mobil Alphard di daerah Subang. Itu tuh sempat geger dan menimbulkan misteri tanda tanya siapa pelakunya. Habis kan yang terakhir itu emang udah gantung banget. Gue aja bahas itu terakhir 2 tahun yang lalu waktu kejadiannya. Di situ tuh banyak banget spekulasi-spekulasi yang apa ya, karena kejanggalannya juga banyak gengs. Dan gue kira ya, kasus itu akan menjadi sebuah kasus misteri yang emang kayak nggak pernah terpecahkan gitu loh. Tapi ternyata seperti pepatah, kalau kejahatan pasti akan terungkap. Ya bener aja, setelah 2 tahun berjalan nih, pelakunya akhirnya ketangkap yang terdiri dari 5 orang. Dimana salah satunya adalah suami sahnya sendiri, atau bapak kandung berarti, yang menghabisi istri sama anaknya coba. Tapi memang sedari awal, si suaminya ini memang sudah dicurigai banyak orang, tapi bukti-buktinya belum cukup untuk menangkap dia. Namun jujur di sini agak mengejutkan juga, karena nggak ngira aja kalau pelakunya dinyatakan sampai 5 orang tersangka nih. Nah, makanya hari ini kita akan membahas kasus ini karena akhirnya bisa dibilang ya udah ini udah ketangkap sekarang. Namun, mungkin banyak dari kalian kan yang sekarang nih baru subscribe gitu ya, baru nonton. Atau malah mungkin belum subscribe. Perkara ngeliat ada video ini di beranda kalian gitu. Jadi, ada yang udah tahu kasusnya kayak gimana, tapi ada yang belum juga pastinya. Makanya untuk merimain lagi nih kasusnya, seperti biasa gue akan merangkumkan semuanya. Mengenai dari detail kronologinya dan berita update-nya sekarang, setelah 2 tahun berjalan akhirnya selesai juga. Jadi kalian gak usah repot-repot untuk nyari-nyari lagi tuh berita-berita yang dulu-dulunya itu gimana. Udah cukup nonton video ini aja biar lebih mudah. Langsung aja ya. Jadi kejadian itu terjadi di hari Rabu, di tanggal 18 Agustus 2021. Tepatnya di Dusun Ciseti, Desa Jalan Caga, Kecamatan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, jadi ceritanya pagi itu sekitar jam setengah 8 pagi, ada seorang pria bernama Pak Yosef, yang dia ini baru aja pulang ke rumah istri tua setelah semalaman nginep di rumah istri muda. Ya, memang Pak Yosef ini diketahui punya 2 istri, gengs. Istri tuanya itu bernama Ibu Tuti Suhartini yang pada tahun 2021 itu tuh berusia 55 tahun. Nah, dari perkawinannya itu mereka mempunyai anak bernama Yoris yang paling tua, dan yang jadi korban di sini adalah anak kedua yang bernama Amalia Mustika Ratu atau dipanggil Amel berusia 23 tahun. Sedangkan kalau yang istri mudanya ini bernama Ibu Mimin, dan mereka ini juga punya 2 anak, gengs, yang bernama Arigi sama Abi. Jadi masing-masing punya 2 anak nih ya, dari pernikahan yang pertama dan pernikahan kedua. Nah, tujuan kepulangannya Pak Yosef ke rumah istri tua pagi-pagi tuh, atau ke rumahnya Bu Tuti ya, itu memang untuk mengambil keperluan golf katanya. Soalnya di hari itu Pak Yosef mengaku sudah mempunyai janji untuk main golf bersama seorang caddy. Namun sewaktu dia sampai rumahnya Bu Tuti nih, itu pas masuk kok situasinya kosong nih, nggak ada Bu Tuti ataupun Amel yang biasanya ada di sana. Padahal ini kan masih pagi. Ditambah menurut Pak Yosef juga, rumahnya itu terlihat dalam keadaan berantakan dan ada juga beberapa cecaran darah. Pak Yosef yang panik langsung menghubungi polisi, dan polisi langsung gercep tuh ngajak ke sana. Dan ternyata pas sampai rumah nih, polisi menemukan Bu Tuti dan Amel itu ada di dalam bagasi mobil Alphard, yang memang itu merupakan mobil mereka ya, dimana mobil itu terparkir di garasi rumah. Tapi kondisi dari Bu Tuti sama Amel ini agak banyak kejanggalannya. Yang pertama, posisinya itu bertumpuk, gengs. Ini dalam keadaan sudah tidak bernyawa ya. Dan diberitakan juga luka-luka tuh di sekujur tubuhnya. Dan yang paling aneh adalah dua-duanya tanpa menggunakan sehelai pakaian pun. Makanya polisi langsung menetapkan kalau kasus ini adalah sebagai kasus pembunuhan yang belum diketahui apa nih motifnya sebenarnya. Langsung dan dilakukan investigasi kan. Dikumpulkan tuh bukti-bukti dan juga minta keterangan dari warga-warga sekitar rumah. Dan yang pasti Pak Yosef sendiri selaku kan suami ya keluarga inti, sama dia juga yang melapor pertama kali, itu langsung diminta keterangan sebagai saksi. Pak Yosef di sini harus menjawab sekitar 50 pertanyaan, gengs. Dimana 50 pertanyaan itu kurang lebih meliputi kayak menanyakan riwayat hidupnya, hubungannya dengan korban, dan yang terpenting alibi pada saat malam kejadian. Karena diperkirakan kejadian itu memang malam hari, soalnya kan ditemuinya tuh pagi-pagi tuh setengah 8. Nah, karena alibi dari Pak Yosef kan habis nginep di rumah istri muda nih, jadi keluarga dari istri mudanya itu pun ikut diminta keterangan. Yang ternyata semua yang disampaikan ke polisi itu sinkron. Maksudnya menurut keterangan istri muda dan anak-anaknya, tadi kan mereka punya 2 anak juga tuh, Pak Yosef memang benar nginep di tempat mereka tuh semalaman, nggak kemana-mana sampai akhirnya pagi itu pulang ke rumah kan, karena mau
ngambil peralatan golf. Jadi kalau dugaan terjadinya pembunuhan ibu dan anak di Alphard ini pada malam hari, berarti alibinya Pak Yosef kuat. Karena dia lagi di rumah istri muda, bukan dia dong pelakunya. Pak Yosef juga bahkan mengatakan, waktu dia awal sampai rumah, dia pun udah curiga. Karena posisi mobil Alphard yang terparkir, itu tidak seperti biasanya nih posisinya nih. Karena biasanya posisi mobilnya itu parkirnya kepala duluan gitu masuk. Tapi sewaktu Pak Yosef pulang itu, jadi kepalanya ngadep ke pagar. Namun, agak miring. Jadi macam kayak orang baru belajar parkir gitu, nggak becus gitu miring-miring. Nah, dari hasil wawancara warga-warga sekitar, polisi mendapatkan keterangan dari seseorang yang kala itu katanya sempat lewat tuh sekitar jam 7 pagi di depan rumahnya Bu Tuti. Dia memang keluar ceritanya berniat mau beli bubur. Dan dia sempat ngelihat kalau mobil Alphard itu lagi berputar kayak lagi diparkirin ke garasi. Sayangnya dia memang tidak melihat siapakah yang mengendarai Alphard tersebut. Karena ya sih, warga yang lagi jalan ini nggak menaruh curiga apa-apa lah. Sekelebat aja kan itu udah pagi ya, setengah 8 kan ngeliat, oh ada yang mau parkirin mobil, ya udah dia mau beli bubur. Nah, tapi dari keterangan tersebut berarti menunjukkan kalau pagi itu jam tujuan, berarti pelaku masih berada di TKP. Nah, lanjut ya, ketika melakukan pemeriksaan di TKP, polisi juga lagi-lagi menemukan banyak kejanggalan. Yang pertama nih ya, tidak ada tanda-tanda sama sekali pintu ataupun jendela itu dibobol. Jadi semuanya dalam kondisi benar mulus, nggak ada kayak dicongkel-congkel sama sekali, nggak ada. Padahal kan kondisi dalam rumahnya ini apa berantakan nih, macam kayak ada maling robos masuk. Tapi pas dicek-cek lagi tuh nggak ada barang-barang berharga di rumah itu yang hilang, gengs. Pokoknya yang hilang cuman handphone dari anaknya aja tuh, Amel. Padahal ternyata di rumah tersebut terdapat uang tunai sekitar 30 juta rupiah di kamar utama. Ditambah polisi juga menemukan tuh bercak darah dan 2 jejak kaki yang berukurannya tuh beda di dalam rumah. Jadi kayak ada 2 orang gitu maksudnya. Dimana bercak darah tadi tuh ditemukan di sekitar kamarnya Bu Tuti. Nah, masih dicarikan waktu itu kan siapa ini jejak kakinya siapa. Karena menurut kepolisian Subang, kasus ini sepertinya bukan semacam apa ya, motif perampokan atau pencurian harta. Lah ada uang 30 juta kagak diambil tuh di kamar. Terus mobil Alphard yang berarti kan sempat pelaku kendarain tuh diparkir tuh. Bukannya dibawa kabur, tinggalin di situ. Makanya kan aneh banget kasusnya apa yang diambil. Nah, dengan semua bukti-bukti itu, polisi ini awalnya menduga kalau motifnya jangan-jangan dendam. Yang mana pelakunya lebih dari 1 orang karena tadi ada 2 jejak kaki berbeda ya. Nah, sementara itu Bu Tuti sama Amel tentunya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsinya, diketahui kalau Bu Tuti lah yang menjadi korban pertama nih, dimana diperkirakan kejadiannya itu sekitar jam 1 pagi. Menurut kepolisian, Ibu Tuti ini diduga dihabisi sewaktu dia lagi tidur, karena ditemukan banyak bercak darah di kamarnya Bu Tuti. Dan sepertinya Bu Tuti juga tidak banyak melakukan perlawanan, dan terdapat kayak banyak luka-luka sayatan terbuka dengan benda tumpul gitu di tubuhnya Bu Tuti. Nah, sementara sang anak, Amel, diperkirakan dieksekusinya sekitar jam 4 pagi, gengs. Hal tersebut memang terlihat dari kondisinya Amel yang lebih fresh dibanding Bu Tuti yang udah kaku banget. Namun, kalau Amel ini sepertinya sempat melakukan perlawanan tapi memang tidak berhasil. Karena di kepalanya juga ada terdapat luka gitulah. Nah, tapi anehnya kan tadi mereka berdua ini ditemukan dalam kondisi tidak memakai pakaian apapun di dalam bagasi. Waktu dicek lagi, ahli forensik dibilang, kalau nggak ada tanda-tanda bekas kekerasan seksual gitu nggak ada, gengs. Makanya kan janggal bener. Udahlah harta nggak diambil, kondisi 2 korban ini tidak berbusana, tapi juga nggak diapa-apain. Jadi tujuan dicopotin pakaiannya tuh apa? Nah, dugaan sementaranya lagi, mungkin pelaku ini awalnya mau membuang Bu Tuti sama Amel memakai mobil, tapi karena satu dan lain hal tidak jadi. Dan masalah lainnya adalah, sama sekali tidak ditemukan adanya jejak sidik jari orang lain di mobil tersebut. Beber nggak ada. Yang padahal tadi kan warga sempat melihat, kalau pagi-pagi tuh mobilnya markir gitu, ada markirin. Tapi di garasi itu ada semacam kayak sisa putung rokok yang belum tahu nih milik siapa nih putung rokoknya nih. Pokoknya di dalam mobil, polisi hanya menemukan sidik jarinya Pak Yosef. Ya maksudnya hal itu bisa dianggap wajar ya. Perkara kan itu emang mobil milik dia, gimana pun juga. Sebelum-sebelumnya ya, Pak Yosef memang sering nyetir mobil itu, jadi ya pasti ada sidik jarinya dia. Makanya kemungkinannya di sini ada 2. Bisa jadi yang pertama ini adalah Pak Yosef memang pelakunya. Karena ya, hanya ada sidik jari dia di mobil. Terus ditambahkan backgroundnya dia punya istri muda nih. Ya maksudnya, macam-macam konflik percintaan antara istri muda, istri tua begini kan sering terjadi ya. Atau kemungkinan yang kedua, pelaku ya pakai sarung tangan atau semacamnya. Saat melakukan semuanya ini biar sidik jarinya tidak jeplak gitu, biar nggak ketahuan polisi. Sampai kasus ini akhirnya tuh berbelit-belit panjang banget dan menggantung selama kurang lebih 2 tahun, gengs. Tapi baru-baru ini naik lagi. Macam kasus kemarin Jessica Mirna, udah bertahun-tahun. Kalau Jessica Mirna 7 tahun lebih lama ya, tau-tau naik lagi. Lah ini juga tau-tau naik lagi. Dimana selama 2 tahun belakang ini, polisi telah memeriksa lebih dari 100 orang saksi. Dan akhirnya polisi ini menemukan titik temu sampai menetapkan 5 orang tersangka, gengs. Karena salah satu dari tersangkanya ini memang yang mengajukan diri sendiri, alias mengaku dia untuk menjadi semacam justice kolaborator. Jadi keinget kasusnya ini ya Brigadir J ya. Kalau kita dengar justice kolaborator tuh. Jadi si pelakunya ini macam jadi Eliezer gitu ya. Dia pelaku akhirnya ngaku dan berniat untuk membantu polisi untuk
mengungkap kejadian yang sebenarnya. Karena di sini pelakunya nggak dia doang soalnya nih. Dimana orang yang aku ini tuh bernama Ramadhanu, alias Danu panggilannya, yang merupakan keponakannya Bu Tuti, yang padahal sudah dianggap oleh Bu Tuti sama Pak Yosef nih anak sendiri. Ya bisa dibilang Danu ini adalah anak angkatnya Bu Tuti gitulah. Miris ya gengs ya. Jadi sekitar di Oktober 2023, Danu ini memang mengaku selama 2 tahun belakangan terus diliputi rasa bersalah. Makanya akhirnya dia memberanikan diri datang ke polisi bersama kuasa hukumnya untuk mengakui semua perbuatannya gengs. Kayak di film-film kali ya, pasti hidupnya nggak tenang itu. Pokoknya menurut versi Danu nih, waktu kejadian dia itu diminta sama Pak Yosef untuk nganterin golok ke rumahnya Bu Tuti malam-malam sekitar jam 12 malam. Jadi Danu ini sebenarnya nggak tinggal di rumah Bu Tuti, tapi tahu-tahu ditelepon tuh sama Pak Yosef suruh datang bawain golok. Jadi Danu mengakui kalau dia ada di TKP pada malam kejadian. Karena ya dia yang bawain golok nih, tapi bukan dia eksekutornya. Pokoknya dia cuma diminta bawain golok sama Pak Yosef, terus disuruh nunggu di garasi. Nah, makanya sambil nunggu di garasi, dia sempat ngerokok tuh di situ. Yang mana hal itu tuh sesuai sama di TKP kan memang tadi itu ditemukan tuh ada bekas puntung rokok yang ternyata punya Danu. Dicocokin DNA-nya memang cocok. Sementara kalau menurut Danu nih, pelaku utamanya adalah nggak lain dan nggak bukan. Ya seperti dugaan para netizen kebanyakan dari awal. Waktu kasus ini tuh mencuat, semua kan menuduh langsung Pak Yosef sama Bu Mimin serta kedua anak mereka tuh, Arigi sama Abi. Ya mereka lah pelaku. Tapi karena nggak ada bukti-bukti yang cukup yang bisa memberatkan untuk menangkap mereka semua. Karena ya tadi tanda-tanda keberadaan mereka di sana tuh tidak ditemukan. Malah rokoknya Danu doang tuh yang bisa diselidiki dari DNA-nya. Jadi waktu tadi Danu di luar tuh di garasi sambil ngerokok, dia mendengar nih teriakannya Amel dari dalam rumah. Dan sewaktu dia masuk, dia melihat Arigi sama Abi itu lagi membenturkan kepalanya Amel ke dinding. Jadi kayak dijerotin guys. Tega banget ya, ini saudara tiri lo bisa kong kali kong. Nggak ngerti deh gue sama begini-ginian deh. Ya tapi polisi tentunya harus tetap meng-cross-check lagi ya pernyataan dari Danu tadi. Karena gimana pun juga di sini kan Danu berarti terlibat ya, pelaku juga, walau tidak langsung. Ya sesimpel, berarti kan selama 2 tahun dia sebenarnya tahu tuh kejadiannya gimana, tapi nggak ngomong. Berarti beber harus diselidiki nih, pengakuannya ini tuh legit atau enggak. Ya pokoknya akhirnya Pak Yosef sama 2 anaknya tadi tuh Arigi sama Abi dibawa ke kantor polisi tuh langsung tuh ditangkap di sekitar jam 4.30 pagi atas dasar pengakuan dari Danu. Sementara kalau Bu Mimin ini baru diangkut tuh sekitar jam 9 pagi. Jadi beda ya. Beberapa warga yang menyaksikan penjemputan tersebut itu mengatakan kalau sepertinya ini penyidik meminta Bu Mimin untuk mencari beberapa barang bukti terlebih dahulu yang memang ada di rumahnya sebelum akhirnya ya udah diangkut dibawa ke kantor polisi. Nah, setelah penjemputan itu, satu keluarga dari tersangka ini tuh tetap belum mau mengakui perbuatan mereka, gengs. Padahal katanya polisi telah lama nih menemukan barang bukti berupa bercak darah di bajunya Pak Yosef pada saat kejadian. Tapi memang barang bukti tersebut tuh menjadi lemah karena tadi tuh Pak Yosef mempunyai alibi yang kuat. Kalau di malam kejadian kan dia bilang ada bersama istri muda nggak kemana-mana. Dan hal itu dibenarkan juga oleh Bu Mimin dan anak-anaknya. Yang ternyata berarti dari awal semuanya udah pada sekongkol. Dan sebenarnya di tahun 2021 itu, Danu udah sempat dimintai keterangan sama polisi. Ya waktu itu di berita acaranya, Danu sempat tuh menyebutkan 2 nama tersangka sebagai pelakunya. Pas ditanya kenapa Danu menyebutkan 2 itu, Danu ini cuma bilang kalau 2 orang itu yang paling punya hubungan gak baik, yang paling gak suka sama Bu Tuti dan Amel. Jadi ya si Danu jatuhnya nunjuk 2 orang ini sebagai pelakunya tuh atas dasar feeling aja. Kayak logikanya paling gak suka siapa ya 2 orang ini begitu. Makanya hal itu kan gak bisa dijadikan dasar bukti ya. Yang berarti pada saat itu memang Danu belum mau mengakui semuanya. Kalau dia memang bukan eksekutornya kenapa harus takut? Berbeda hal dengan pengakuan terbarunya nih, yang bilang kalau dia memang melihat langsung Abi sama Arigi yang jedotin Amel, tapi dia nggak ikut-ikut katanya gitu. Nah makanya perlu diselidiki lagi nih, apakah benar dia nggak ikut-ikut atau gimana? Ya karena tadi kalau nggak ikut-ikut kenapa dari awal nih takut buat ngomong? Dan sedangkan Pak Yosef sendiri dari 2021 sampai 2023 akhir, maksudnya sebelum dia ditangkap ya, itu mah dia udah berkali-kali di wawancara media. Dia bilang juga dia nggak terima ketika Danu sempat nuduh dia tanpa bukti. Selain itu dia juga mengeluh kalau mobil Alphard itu kan miliknya, tapi nggak bisa diambil nih karena ada di kantor polisi menjadi barang sitaan sebagai barang bukti. Padahal maksudnya kan kayak itu asetnya. Soalnya pada saat itu dia belum terbukti bersalah ya. Jadi kayak seseorang yang memang mau mengambil haknya gitu loh. Itu kan mobil gue lama banget disita di situ, nggak bisa gue pakai dong. Ya tapi mungkin aja nih ya, mangkraknya mobil Alphard di kantor polisi itu adalah doa dari Bu Tuti yang memang dijabah. Karena anak tertuanya Bu Tuti yang namanya Yoris itu waktu itu sempat bilang kalau ibunya ini pernah bersumpah serapah kalau mobil mereka yang itu tuh nggak boleh sampai dinaikin orang lain selain keluarga inti. Yang
maksudnya nggak boleh dipakai buat itu tuh, si istri muda tuh, Bu Mimin, sama anak-anaknya. Ya tapi dari sini berarti kita tahu, kalau hubungan antara istri tua sama istri muda berarti gontok-gontokan yang nggak akur. Dan tapi bener aja makanya tuh, setelah Bu Tuti meninggal, belum ada lagi orang yang naik mobil tersebut, karena tadi mangkrak di kantor polisi, disita buat barang bukti. Tapi selain mobil Alphard, mobil Brio kuning milik Amel pun juga ikut disita. Makanya waktu itu Pak Yosef sempat mengeluh, karena semua asetnya kayak disita gitu loh, padahal dia belum terbukti bersalah. Dan di setiap wawancaranya dengan media, Pak Yosef juga selalu bilang, kalau suatu saat, otak pelaku dari kasus ini pasti akan terbongkar. Walaupun dia sadar, banyak juga memang pihak-pihak yang menyudutkan dia bersama istri keduanya tuh Bu Mimin. Tapi Pak Yosef sama Bu Mimin itu selalu bilang, kami berani bersumpah demi Al-Quran katanya gitu, kalau mereka sama sekali tidak pernah terlibat dalam kasus ini. Ya, lagu lama dengernya gengs ya. Mereka bahkan juga masih sempat loh untuk sesekali nih ziarah ke makam Bu Tuti sama Amel, dimana mereka nih berdoa di depan makam Bu Tuti sama Amel, berharap Bu Tuti sama Amel tenang di sana, dan pelaku dari kejahatan itu juga bisa segera ditangkap. Yang ternyata mah semuanya pencitraan, namanya juga dunia tipu-tipu. Bu Mimin juga pernah ngomong dia ini udah berumur, maksudnya dia, udahlah saya udah tua, nggak mungkin punya motif yang sekejam itu sama orang. Sampai-sampai awalnya aja dia nggak berani tuh keluar rumah. Tapi lama-lama dia udah terbiasa lah menganggap cibiran-cibiran orang nih itu hanya dianggap sebagai suatu fitnah yang zolim terhadap dirinya saja. Bu Mimin juga bilang nggak masalah kalau saya difitnah, tapi saya nggak terima kalau anak-anak saya yang nantinya punya kehidupan juga tapi dituduh-tuduh yang tidak. Apalagi Bu Mimin juga menambahkan kalau anak-anaknya tuh nggak kenal sama Danu, karena Danu itu kan keponakan dari keluarganya Bu Tuti nih, bukan dari keluarganya dia, kan beda ya. Namun sekarang apa yang terjadi? Karena update kenyataannya nih, mereka semua akhirnya dinyatakan menjadi tersangka. Jadinya 5 orang, ya Danu, Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi sama Abi. Cuma walaupun ditetapkan jadi tersangka udah 5 orang, yang baru ditangkap dan ditahan itu 2 orang, yaitu Danu sama Pak Yosef aja nih. Sementara Bu Mimin, Arigi sama Abi, sampai saat ini gue bikin video ya, gue baca-baca tuh beritanya, belum dilakukan penahanan sih ketiga orang ini. Jadi mereka dibawa ke kantor polisi hanya untuk dikenakan wajib lapor. Mereka ini dianggap belum menyelesaikan penyelidikan karena dari pengacara masing-masing itu terus mengajukan pembelaan. Yang mana pembelaan itu sendiri sebenarnya diperbolehkan ya di undang-undang. Lagi pula kesaksian dari Danu, gimana pun juga kan tadi itu perlu dibuktikan kebenarannya. Ya jadi repot ya gengs ya. Kalau kita ingat-ingat lagi kasus Jessica Mirna, itu kan kasusnya nggak ada saksi mata, tapi memang semua kejanggalan mengacu kepada Jessica. Makanya dia ditetapkan bersalah. Kalau kasus ini akhirnya ada saksi mata, tapi memang belum bisa 100% dipercaya karena kejanggalan-kejanggalan buktinya lebih nggak lengkap lagi. Ditambah lagi tadi ada alibi lain, di mana Pak Yosef di malam kejadian ada di rumahnya Bu Mimin. Makanya perlu dibuktikan lagi waktu di malam kejadian sebenarnya dia ada di mana. Namun ya pastinya polisi itu sudah punya dugaan kuat kalau memang 5 orang inilah yang melakukannya atau pelaku tersangkanya. Kalau enggak ya pastinya belum sampai kerilis ke media ya. Selama 2 tahun ini tuh terus kan dicari tuh bukti-buktinya. Tapi kalau motif dari pelaku ini tuh memang belum diumumkan ya, motifnya tuh apa. Ya tapi memang kalau benar 5 orang ini pelakunya, pasti asumsinya nih nggak jauh-jauh dari kasus iri hati, sakit hati, sama perebutan kekuasaan gitu nggak sih. Soalnya diketahui nih, Pak Yosef dan Bu Tuti itu punya sebuah yayasan profit yang secara dokumen tertulis milik Pak Yosef dan Bu Tuti. Yang mana dari yayasan tersebut, keluarga Bu Tuti ini hidup makmur. Ya, sampai bisa punya mobil Alphard, Amelnya juga punya mobil Brio baru tuh warna kuning. Sementara kalau keluarganya Bu Mimin, istri kedua, itu diduga kayak serba pas-pasan gitu katanya. Jadi ada ketimpangan nih memang nih. Dan karena secara dokumen tadi atas nama Bu Tuti nih, ada namanya Bu Tuti, jadi walaupun ada namanya Pak Yosef juga, tapi Pak Yosef ini nggak bisa dengan seenaknya mengambil semua gitu tanpa perizinan dari Bu Tuti. Karena Bu Tuti ya masih hidup. Jadi diduga atas dasar itulah Bu Tuti ini dihabisi. Yang kebetulan di rumah itu juga ada Amel. Yang biar nggak terbongkar tuh, Amel juga ikut dihabisi. Dan semenjak kepergian Bu Tuti, dan Yosef juga terus bersinggungan dengan kepolisian ya, jadinya yayasan tersebut akhirnya dipegang sama Yoris dan istrinya Yanti. Jadi maksudnya dipegang sama anak dan mantunya Bu Tuti. Tapi ya semua motif mengenai dugaan perebutan yayasan itu juga masih dugaan jatuhnya ya. Dan sebenarnya bisa dibilang kalau menurut gua kasus ini belum bener-bener case close. Karena selain memang sudah ditetapkan 5 tersangka, tapi kan ditahan tadi baru 2 orang. Dan si 2 orang ini pun belum diputusi hukumannya apaan. Namun yang jelas ya minimal berarti udah ada orang yang pasti akan dihukum nih si 2 orang ini. Setelah sebelumnya nih selama 2 tahun kagak ada siapa-siapa yang dijadiin tersangka. Jadi kita tunggu update-nya lagi deh ya, sampai semuanya nanti tuh di penjara dan diumumkan berapa tahun nih hukuman, atau bahkan hukuman mati.
So itu guys tadi Mr. Sing kali ini, yang akhirnya setelah 2 tahun berjalan, ada juga orang yang ditetapkan harus bertanggung jawab akan kasus yang sempat gantung dan penuh pertanyaan. Ya gue bahas lagi kasus ini karena memang requestan dari kalian semua, yang nggak berhenti-berhentinya itu ngetek gue. Jadi kan, saya hanya melaksanakan perintah majikan saja. Kita doakan saja pokoknya semuanya lancar, sampai cepat ada putusannya. Dan semua yang bersalah dihukum seberat-beratnya. Cuma sebenarnya ya, kalau di sini Pak Yosef memang sudah fix ditetapkan sebagai tersangkanya, dan ya udah ditahan juga ya, sama Danu kan tuh, Pak Yosef sama Danu 2 orang. Otomatis sebenarnya ya, Bu Mimin dan kedua anaknya itu pasti akan bersalah juga. Dalam artian nih, mereka kan berarti memberikan keterangan palsu dengan alibinya Pak Yosef, yang bilang katanya mereka bersama di malam kejadian di rumahnya Bu Mimin. Nah makanya menurut gua hanya semacam apa ya, menunggu pembelaan dari Bu Mimin dan kedua anaknya ini seberapa kuat atas pernyataan mereka itu. Karena sekarang udah ada saksi mata yang mengatakan melihat mereka ada di TKP pada saat malam kejadian. Jadi kan kayak, apa kabar dunia? Ya terima kasih semua yang udah nonton. Maaf kalau ada salah kata dan kalian bisa cross check lagi beritanya ya. Sampai jumpa lagi di kasus Mr. Sing selanjutnya. Assalamualaikum.